Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengapian terkontrol komputer yang masih menggunakan distributor. Ya, jadi ini adalah rangkaian blok ya atau diagram blok sistem pengapian yang masih menggunakan distributor. Jadi di sini masih ada komponen sistem pengapian yang kita sebut dengan distributor. Nah, sekarang kita ikuti beberapa penjelasan berikut. Nah, jadi secara umum sistem pengapian yang masih menggunakan distributor ini gambarannya seperti ini ya. Jadi ini sistem pengapian, ada distributor, kemudian ada busi, begitu ya. Kemudian ini ada electronic control module. Nah, ya. Nah, jadi electronic control module ini fungsinya untuk mengatur kerja dari sistem pengapian. Sedangkan distributor ini berfungsi untuk membagi-bagikan tegangan tinggi yang dihasilkan ke tiap-tiap busi. Nah, kemudian kita lihat beberapa bagian dari distributornya yang digunakan pada sistem pengapian ini. Ya, beberapa bagiannya diantaranya adalah ada pick up coil G2, ya, kemudian pick up coil G1 dan pick up coil NE. Ya, berikut penjelasannya. Pick up coil NE berfungsi untuk menghasilkan sinyal NE yang dapat dibaca oleh electronic control module sebagai sinyal untuk mengetahui putaran mesin. Pick up coil G1 berfungsi untuk menghasilkan sinyal G1. Sinyal G1 dan sinyal G2 berfungsi untuk memberikan informasi kepada electronic control module untuk mengetahui posisi camshaft dan posisi kerja tiap silinder. Rotor timing sinyal G bekerja sama dengan pick up coil G1 dan G2 untuk menghasilkan sinyal G. Rotor timing NE bekerja sama dengan pick up coil NE untuk menghasilkan sinyal NE. Nah, kemudian rangkaian blok ya atau diagram blok sistem pengapian terkontrol komputer yang masih menggunakan distributor ini adalah seperti ini ya. Ini beberapa bagian yang ada. Berikut penjelasan dari tiap-tiap bagiannya. Distributor berfungsi untuk membagi-bagikan tegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil ke tiap-tiap busi. Distributor juga berfungsi untuk menghasilkan sinyal NE dan sinyal G. Electronic Control Module atau Electronic Control Unit berfungsi untuk mengolah informasi dari sensor-sensor untuk mengetahui kondisi kerja mesin. Informasi ini digunakan untuk menentukan apakah saat pengapian harus dimajukan atau harus dimundurkan. Sinyal IGT digunakan untuk mengatur aliran arus primer koil melalui Electronic Control Module atau Electronic Control Unit. Sinyal IGT adalah suatu tegangan untuk meng-on dan meng-off-kan transistor utama di dalam igniter. Igniter merupakan komponen sistem pengapian yang langsung menerima perintah dari komputer atau ECM melalui sinyal IGT untuk melakukan pengapian. Fungsi utama igniter adalah untuk memutus dan menghubungkan arus primer koil berdasarkan sinyal IGT. Koil berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai 12 volt menjadi tegangan tinggi di atas 10.000 volt. Ya, baik. Sekarang kita coba membahas mengenai prinsip kerjanya, ya. Prinsip kerja sistem pengapian terkontrol komputer adalah sebagai berikut. Sensor-sensor dan distributor memberikan sinyal-sinyal yang diperlukan oleh electronic control module untuk mengetahui putaran mesin dan kondisi kerja mesin. Dari informasi-informasi tersebut, maka electronic control module memberikan sinyal IGT kepada igniter untuk melakukan penyalaan.
Igniter merupakan komponen sistem pengapian yang langsung menerima perintah dari komputer atau ECM melalui sinyal IGT untuk melakukan pengapian. Fungsi utama igniter adalah untuk memutus dan menghubungkan arus primer koil berdasarkan sinyal IGT. Ya, jadi apabila sinyal IGT masuk ke igniter, maka transistor pada igniter itu on. Ya, pada saat transistor itu on, maka ada arus yang mengalir ke kumparan primer koil sehingga terjadi medan magnet pada koil. Pada saat transistornya off, arus pada koil terputus, kemudian pada kumparan sekunder koil terjadi tegangan tinggi dan disalurkan ke distributor. Nah, jadi secara prinsip ya, sistem pengapian terkontrol komputer ini ya, kerja dari koil itu diatur oleh igniter dan diatur oleh electronic control unit, dan pembagian tegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil itu masih menggunakan distributor. Nah, jadi electronic control module ini bekerja ya dengan menghitung berdasarkan data-data sensor-sensor dan output dari distributor berupa sinyal NE, G1 dan G2. Nah, diolah kemudian menjadi sinyal IGT kapan waktunya dikeluarkan sesuai dengan ignition timing yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini adalah prinsip kerja dari sistem pengapian terkontrol komputer yang masih menggunakan distributor. Nah, sekarang kalau sistem pengapian dikontrol komputer yang sudah tidak menggunakan distributor, ya, maka tidak ada lagi bagian distributor, ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya beberapa penjelasan berkait dengan sistem pengapian tanpa distributor. Ya. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai sistem pengapian terkontrol komputer. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ya sebagai dasar sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya yang tentu saja dengan konten-konten yang semakin menarik. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.